peresmian Kampung Moderasi Beragama. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi kehidupan kita berbangsa, bernegara dan beragama. Dan ketika kita berdoa, semoga kegiatan kita dan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dari sahabat kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga menyangka sebagaimana tadi kata Ibu Ekaudin, seluruh diri mama Sumatera Barat yang mengikuti acara kita ini, ibu-ibu diri mama dan bapak bersama semua memperoleh kayu yang ditanahkan batangnya tampil itu pasangnya akarnya tampil itu berselu daunnya yang ringan tampil itu itu terusnya kalau memperhatikan baju alam yang baru kami tanyakan. Kemudian tokoh-tokoh agama alim ulama Sumatera Barat kurang tahu dengan halal dan haram, ibarat pamito di kegelapan pantono yang anak padang yang dimuliakan. Kemudian Budo Gandro ngangguk budi pakai rumah ganda. Budo kalau dilihat payung pagi dalam sarugo. Kemudian yang kami banggakan para pemuda. Pemuda ini adalah paling pagar dalam negara. Nabi buahnya kacang pagar, ambil pangkalan untuk dipamai para pemuda ujian bukan cinta musuh. Kami tahu kami kata pemuda sahabatnya tidak. Kemudian anak-anak kami generasi muda para pelajar yang mengikuti acara ini. Tentunya kami berharap sebagai generasi penerus cita-cita bangsa ini, kami mengharapkan para pelajar, anak-anak semuanya tetap rajin belajar, persiapkan diri untuk masa depan yang akan datang. Sicene ramah lampaku, nak taruhan jalan kabarak, awak kete lampaku, nak sayang orang kawak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, Sumatera Barat di 39 titik hari ini, kami sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat pertama mengucapkan terima kasih atas kontribusi, atas partisipasi semua pihak yang telah mendukung untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa moderasi beragama, kita bukan moderasi agama. Yang kita moderatkan itu adalah beragama. Kenapa? Karena semua agama tadi sudah dinyanyikan oleh anak kita itu sudah moderat. Dan pengertian semua agama itu menghargai kemanusiaan. Semua agama itu menghargai keberagaman. Kalau tadi dicontohkan oleh Pak Ketua FKUP kita di Manado, ada istilah orang Manado itu tau timau si timau tau. Manusia itu lahir untuk memanusiakan manusia. Artinya agama itu menghargai kemanusiaan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jika kita coba mencubit tangan kita ini, kalau merasa sakit, artinya kita masih hidup. Kalau tak susah, leher di tempat masih terasa sakit, berarti kita hidup. Tetapi apabila kita bisa merasakan sakit yang dirasakan oleh saudara kita, tandanya kita manusia. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kemudian tentang keberagaman, ajaran kita agama Islam sangat menjunjung tinggi. Ayat yang dibacakan oleh Nabi kita, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Kita itu bersungguh-sungguh
sama, tapi dia juga kenal apa kegemarannya, apa yang dia tidak suka. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Yang ketiga, takwa, saling membantu. Yang keempat, baru yang menyatakan mensehati. Apa yang dirasakan oleh saudara kita ceritakan. Indikator dari moderasi beragama itu ada 4. Pertama, nasionalisme. Kita tidak ingin mengusik-usik lagi masalah dasar negara. Negara kita sudah berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tasamuh. Jadi kita toleran. Toleransi itu kegiatan kita dan kita menghadapi orang lain yang tidak sepaham. Ini sudah berjalan di daerah kita, apalagi di Sumatera Barat yang terkenal dengan filosofi adat bahasa syarat bahasani kita dua semuncak kita lambau kami mau membawakannya berkumpul pau kandung adat syarat dengan kamu bahkan kamu menjadikannya sampai menunda kandung. Bapak yang menjadikan hati, mohon maaf kalau salah nantinya ada pakat itu berbeda. Kemudian ketiga anti. Kalau ada masalah mari kita selesaikan secara konstitusi. Makanya di sini ada bapak kita ada dari kejaksaan. Jangan kita dengar keras, apalagi saling bakar-bakaran. Ini tidak pernah terjadi di Sumatera Barat. Betul-betul saya juga setuju Pak. Dan sekarang angka kerukunan di Sumatera Barat sudah meningkat. Kalau dulu kita di zona merah, sekarang sudah pada zona hijau. Ini juga bukan kontribusi kita semua. Tapi kalian terus. Bapak dan Ibu, berarti yang keempat indikator dari moderasi adaptif terhadap jadi apa budaya lokal, tradisi yang ada di daerah kita terima, kita hormati. Artinya kalau orang ingin ziarah kubur, itu tradisi mereka silakan. Kalau orang ingin mengaji, mengikuti, tidak perlu juga kita pihakkan itu. Silakan, karena itu menurut agama dan keyakinan mereka. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sekali lagi sekarang tadi secara nasionalnya setelah jam 13 ya, itu nanti akan dilaunching secara langsung oleh Menteri Agama. Sekarang ini secara provinsi dilaunching oleh Kakami Kementerian Agama se-Indonesia. Untuk Sumatera Barat kami terima kasih Ibu Lurah, terima kasih Bu di Kelurahan Pulau Kampung Pulau Kecamatan Mandalo ini kita launching dan begitu juga untuk se-Sumatera Barat. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera meluncurkan Kampung Moderasi Agama Kelurahan Kampung Pulau Kecamatan Mandalo Kota Padang beserta seluruh 39 sekarang ini yang kita launching se-Sumatera Barat Kampung Moderasi Beragama secara Sumatera Barat dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terima kasih kemudian cuci tangan sampai bersih dan bicara kepada makan. Yang terima kasih salah dan jaga mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu fi sabilil haqq wa tabiqul khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua.
membersamai kita hari ini di launching Kampung Moderasi Beragama ini, dan saya harusnya hanya mendampingi, tapi karena beliau masih ada kunjungan kerja di Bandung, hingga saya diminta untuk kembali mewakili. Ini acara kedua hari ini saya bersama Pak Dirjen Bimas Islam. Mudah-mudahan nggak bosan juga dengan saya. Saya izin membacakan sambutan dari beliau yang sudah diamanatkan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu atau Mbak Ning Anissa Wahid selaku tenaga ahli Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya ABG juga, Mbak Anissa, anak buah Gus Dur. Tapi 2006 ketika Gus Dur dikhianati, saya tidak ikut kembali dengan mengkhianat. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama RI, harus saya baca ini. Yang saya hormati Ketua LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, senior saya Bapak Hasto Atmojo Suroyo. Beliau ini mentor sekaligus teman saya selama beraktivitas atau menjadi aktivis saat kemarin-kemarin. Insya Allah selalu membersamai saya. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama RI. Yang saya hormati para Dirjen Bimas, pertama yang saya sebut Dirjen Bimas Islam Bapak Profesor Dr. Phil Haji Kamaludin Amin MA, Dirjen Bimas Kristen Ibu Jane Mary, Dirjen Bimas Hindu Bapak Anah Dija, Dirjen Bimas Buddha Bapak Supriyadi, PLT Dirjen Bimas Katolik Bapak Albertus Namus Adianto Sumarjono, dan Kapus Dindik Provinsi Bapak Susari. Yang kami hormati para kepala daerah, wali kota se-Indonesia yang hadir secara online. Yang kami hormati para direktur di instansi, terutama kepada Direktur Penyerahan Agama Islam Bapak Dr. Haji Ahmad Jayadi MPD. Yang kami hormati kepala kantor wilayah se-Indonesia yang hadir secara online, para pejabat eselon 3 baik di pusat maupun di daerah, para kabit penais Kanwil Kemenak Provinsi se-Indonesia, para penyuluh agama dan ketua tim kerja penyuluh agama se-Indonesia. Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati, baik yang mengikuti secara langsung di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online di beberapa titik di Kampung Moderasi Beragama. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini kita merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia, rahmat dan keberkahan yang tak terhingga sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan launching Kampung Moderasi Beragama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, keturunan dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman yang terus bermaju, kita dihadapkan dengan tantangan serius dalam menjaga kerukunan dan harmoni antar umat beragama. Radikalisme dan intoleransi semakin mengancam kerukunan sosial kita. Teknologi dan media sosial yang seharusnya menjadi sarana yang mempersatukan kadang malah memicu perpecahan dan konflik agama. Oleh karena itu, Kementerian Agama memiliki program
moderasi beragama yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN tahun 2020-2024. Kementerian Agama telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam memperkuat moderasi beragama. Salah satunya melalui pembentukan Kampung Moderasi Beragama. Saudara-saudaraku sekalian, saya sangat senang dan bangga bisa hadir di acara ini. Program ini adalah langkah yang sangat positif dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, moderasi dalam beragama. Di tengah masyarakat kita, dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi dunia saat ini, penting bagi kita semua untuk menjaga kerukunan dan keberagaman di masyarakat kita. Apresiasi atas inisiasi luar biasa dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam program menghasilkan 1000 kampung moderasi beragama dan menghasilkan 2.563 rintisan kampung moderasi beragama. Salah satu hal yang menarik dari program ini adalah melibatkan banyak masyarakat secara aktif dalam membangun moderasi beragama di lingkungan mereka masing-masing. Ini mencerminkan pengakuan akan kekuatan dan peran masyarakat dalam menciptakan perubahan positif dengan melibatkan warga setempat. Kita dapat mencapai hasil yang baik dan lebih berkelanjutan. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam karena membangun sinergi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam program ini. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat umum akan memberikan kekuatan dan keberlanjutan dalam mencapai tujuan program ini. Saya berharap program ini dapat menjadi contoh yang menginspirasi sehingga lebih banyak lagi inisiatif serupa yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Kita semua memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan majemuk. Hadirin yang berbahagia, peluncuran ini merupakan nyawa dari gerakan kita. Dorongan yang meresap ke dalam setiap individu untuk terjun ke dalam gerakan moderasi beragama ini. Bersama-sama kita akan mengumumkan keberadaan Kampung Moderasi Beragama dengan tangguh dan berani. Dalam momen ini, kita bukan sekedar mengikuti ritual perencana, melainkan merangkul momentum yang dapat mencetuskan perubahan nyata. Peluncuran ini adalah panggilan yang memanggil semua jiwa yang peduli untuk meramaikan gerakan moderasi beragama. Mari kita bergerak, tidak peduli latar belakang agama atau etnis di antara kita. Bersama-sama kita jaga keanekaragaman yang membuat kita unik. Setelah peluncuran ini, kita harus tetap berkomitmen untuk mewujudkan pengembangan moderasi beragama. Keberhasilan pembentukan Kampung Moderasi Beragama harus diwujudkan secara bersama-sama. Moderasi beragama, keberhasilan pembentukan Kampung Moderasi Beragama meningkatkan toleransi beragama, kerukunan sosial, partisipasi komunitas yang tinggi, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta peran aktif pemimpin lokal dan pemuka agama setempat menjadi perhatian bersama. Adapun beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan Kampung Moderasi Beragama antara lain pengembangan infrastruktur sikap yang ramah, peningkatan keterampilan dan kapasitas, pengembangan program kemitraan, pembentukan pusat sumber daya yang menyediakan informasi dan bacaan tentang moderasi beragama, pemanfaatan teknologi digital atau media sosial untuk memperluas jangkauan pesan moderasi beragama dan melibatkan lagi lebih banyak orang, serta program-program lain yang dapat motif partisipasi yang lebih luas dan mendorong inspirasi positif di masyarakat. Semua hal tersebut harus diwujudkan melalui penyelenggaraan program yang kolaboratif dalam pengembangan Kampung Moderasi Beragama. Saya sangat berharap agar pemerintah daerah juga memberikan dukungan secara aktif agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang berkesinambungan serta bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Karena program ini tidak dapat berjalan sesuai harapan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Terakhir,
saya ingin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mewujudkan kampung moderasi beragama ini. Terima kasih kepada 50.000 penyuluh agama yang ada di seluruh pelosok-pelosok negeri yang dengan gigih menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala KUA di seluruh Indonesia yang telah memberikan dukungan dan arahan dalam melaksanakan program ini. Tidak lupa juga saya ingin mengapresiasi peran tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah memberikan inspirasi dan dukungan dalam membangun moderasi beragama. Terima kasih juga kepada pemerintah daerah yang telah membantu dalam penyelenggaraan program ini. Dan yang tak kalah penting, ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat yang telah terlibat aktif dalam pembentukan kampung moderasi beragama ini. Dengan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak, saya yakin bahwa kampung moderasi beragama ini akan menjadi contoh yang inspiratif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Mari kita terus berupaya bersama-sama dalam membangun hubungan yang harmonis, toleran, dan saling mengerti dalam keberagaman kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen dan berperan dalam mewujudkan visi luhur ini. Semoga program ini memberikan keberkahan dan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih dan semoga kita semua menjadi pelopor moderasi beragama di tengah masyarakat kita. Fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Itu konsentrasi kita. Pertama adalah menguatnya kelompok-kelompok eksklusivisme, di mana kelompok-kelompok ini membatasi ruang, membatasi silaturahmi, membatasi pergaulan. Ini adalah menjadi cikal bakal dari sebuah gerakan-gerakan yang akhirnya akan memecah belah kita. Yang kedua, berkembangnya paham kebenaran tunggal. Mereka yang merasa paling benar, mereka yang paling merasa berhak, bahkan terkadang mereka merasa mewakili Tuhan di muka bumi ini untuk menghakimi para saudara-saudara kita yang berbeda. Ini adalah kelompok kedua yang memang hari-hari ini terus menjadi bagian dari yang harus kita perangi. Yang ketiga tentunya adalah kelompok transnasional, ideologi-ideologi transnasional yang hari ini juga mulai masuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Kelompok-kelompok transnasional ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Nina Lisa Wahid tidak hanya dari satu agama, tapi dari seluruh agama. Mereka mempunyai potensi-potensi yang akan ekspor atau mengimpor paham-paham mereka ke negara kita melalui paham-paham transnasional. Ini juga yang harus kita sadari dan harus kita lihat sebagai sebuah hal yang harus kita waspadai. Hari ini sudah saatnya, hari ini sudah waktunya bahwa yang mengatakan yang waras itu malah harus berubah. Hari ini harus kita canangkan yang waras harus berani. Yang waras harus menyatakan saya Indonesia, saya beraneka ragam, dan saya siap untuk menjaga keanekaragaman yang ada di Republik ini. Dan tentunya dengan adanya kampung moderasi beragama ini menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan dari tiga hal tadi yang akan kita wujudkan secara bersama-sama. Ini dalam rangka usaha kita, dalam rangka keinginan kita untuk terus menjaga yang namanya Indonesia ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan dan ini menjadi tambahan buat saya. Tadi karena MC-nya sudah pantun, Pak Dirjen, saya juga izin pantun Mbak Ning Alisa. Mohon catatnya Bu MC. Makan salad isi kami. Saya kira
Makan pempek isi adaan. Sungguh indah dunia ini, hidup rukun tanpa perbedaan. Mari nari ikut irama, biar sehat ikut olahraga. Walaupun kita berbeda agama, tapi kita tetap satu keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika launching Seribu Kampung Moderasi Beragama dipimpin oleh Bapak Wakil Menteri Agama didampingi Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Agama-Agama atau yang mewakili, kemudian Ketua LPSK dan juga Pokja Moderasi Beragama, Direktur Perdagangan Agama Islam, Direktur Bina Kawal dan Keluarga Sakinah, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Staf Khusus Menteri Agama, Bidang Komunikasi dan Media, Bapak Wibowo Prasetyo, disilakan untuk berkenan mendampingi Bapak Wakil Menteri di atas panggung. Baik, nanti kita hitung sama-sama ya. Sabar dulu Bapak Wamen, nanti kita hitung. Sudah siap?